Masuki acara yang ketiga, yakni tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Muhammad Nopal Ardi Al-Ansari, pimpinan Majelis Ta'lim Az-Tazkiyah Rantau Kalimantan Selatan. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujud bi asriha fal kullu fil haqiqati mubtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala ta'ala bil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba, atau kama qala an-nabi sallallahu 'alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, beradu pandang, beratap muka, mulut mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad. Niat turun dari rumah tadi tidak lain dan bukan ingin membesarkan Nabi Muhammad, ingin meraih nama kita ada di hati Nabi Muhammad, ingin meraih kita syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kehadiran pian di rumah sahibul bait ini Allah kabulkan hajat pian barakah. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dosa kedua orang tua kita dan dosa guru-guru kita, dosa jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah berkat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita para alim ulama, guru-guru agama. Yang ulun muliakan sahibul bait, tuan rumah Haji Sugian Nur. Mudah-mudahan sugih ulang sini bertambah sugih, ngarang sini Sugian Nur sugih babarakah, amin. Dan mudah-mudahan juga guru-guru di sini alhamdulillah nih ada awan beheri. Hanya betamuan salokal cuma ada bapak Tuhan betamuan di samping. Alhamdulillah Al-Ustaz Muhammad Atailah dan guru Karda Taufik. Mudah-mudahan guru-guru di sini panjang umur bertahan, murah rezeki sini bertahan, banyak anak sini, banyak dua bini sini, doakan sini. Coba apa? Doa kapul guys bertahan. Guru lah. Bertahan dulu. Dan yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum ulun menyampaikan sedikit risalah Nabi Muhammad, banyak-banyak ulun sebelum menyampaikan ulun banyak-banyak ampun dan maaf apabila ada penyampaian ulun tutur kata dan bahasa ujar orang Banjar nang tahalang tabujul tasurung tasintak, diperbanyak ampun dan maaf. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat bagi diri ulun sendiri dan bagi pian barataan, amin ya rabbal alamin. Hadirin pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Rabiul Awal, seluruh penjuru dunia umat Nabi Muhammad merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa mati dirayakan? Kenapa kita gembira datangnya kelahiran Nabi Muhammad? Contoh sebagian orang yang datang bulan Ramadan hatinya bergembira, diharapkan Allah jasannya daripada api neraka. Apalagi dia bergembira datang bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Amun kada lahir Nabi Muhammad di Rabiul Awal, tidak ada namanya bulan Rajab, bulan Saban, bulan Ramadan. Amun kada lahir Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal. Jadi orang yang bergembira datangnya kelahiran Nabi Muhammad, senang hatinya bila datang bulan Maulid, gembira. Pokoknya bulan Maulid ini jangan bersedih-sedih lagi, bergembira aja biar melawat makanan kulit kuring. Bulan mulut makan, nah, makan istirahat, makan pulang, berarti istirahat pulang kita makan nasi pulang bawa. Mengerti kalau bahasa belajar deh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa, makanya di awal tadi ulun bacakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kita untuk sembahyang, Allah tidak sembahyang. Allah memerintahkan kita untuk berzakat, Allah kada berzakat. Allah memerintahkan kita puasa, Allah kada puasa. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah yang pertama mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untungnya orang baca salawat. Bila orang tuh katuju mengamalkan salawat nih muhanya tuh biar bercahaya, biar hirang manis. Bila orang tuh katuju membaca salawat nih katujui orang, asal bujur bersalawat nah. Amun orang tuh kada katuju bersalawat, muara behepsian melihat muhanya kena beri muar. Biar jagungnya panjang 2 meter ada bapak. Tapi kada katuju lawan Nabi. Nah orang bersalawat ini luar biasa biar. Kada usah jauh-jauh kita mencontoh malawali, contohnya guru sakumpul aja kayak apa salawatnya, lagi halus, lagi anu 50.000 sehari. Kita mau kada kawa 5.000, 50.000 juga mau kawa. Salawat ini luar biasa ya Allah, orang salawat ini yang senang anak itu sama. Luar biasa apa dalam fadilat salawat? Sudah banyak guru-guru menceritakan fadilat orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa khasiatnya bersalawat? Salawat ini banyak pian. Salawat duit kan ada. Cukuplah. Salawat duit ada. Salawat apa aja ada. Salawat nur, salawat fatih, macam-macam salawat. Tetapi orang yang mengamalkan salawat ini nah, luar biasa pian fadilatnya, luar samunya hajat dikabulkan Allah. Di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ini satu cerita yang bagus kita dengarkan malam ini untuk memotivasi diri kita agar semangat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan tuha. Ada tuha itu ini. Bila ini tuha. Ada seorang perempuan tuha mempunyai anak. Dan anak ini meninggal dunia. Lalu si orang tua bilang bibina dia kagenangan lawan anak mati kagenangan ay. Sebulan 2 bulan kagenangan ya Allah, kayak apa keadaan anakku di dalam kubur ini kayak apa? Tiap malam si ibu ini mengganang anaknya di dalam kubur tak dulu anak meninggal. Ketika itu di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, ibu tersebut berjalan menuju seorang wali Allah Subhanahu wa taala, wali besar. Ketika sampai di rumah Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, diketuk pintunya. Nah, bila nak bilang tuh atau pawang dulu. Yang satu juga Assalamualaikum dia. Kalau kurang berhentupan tahu kita. Tahu tak berhentupan dia? Tidak tahu. Kita belum kawin lagi. Bertampar nah. Ketika masuk ke rumah Al-Imam Hasan Al-Basri, dibukakan pintu oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, dipersilahkan masuk. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada seorang ibu, wahai ibu, gerangan apakah kau datang ke rumahku? Kata seorang ibu tadi, wahai seorang wali Allah, seorang Al-Imam Hasan Al-Basri, bisakah aku meminta wiridan suatu amalan agar bisa aku melihat hal keadaan anakku di dalam kubur, apakah disiksa Allah atau dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Orang beheri datang ke tuan itu minta amalan yang bagus. Ika ada tamu tuan guru berapa nomor togel? Ada cukup masa kali itu. Apalagi nang banget akhir zaman ini orang gila di tahun ini. Iya Allah,
Datang kepada Al-Imam Hasan al-Basri meminta amaliyah, akhirnya diberilah oleh seorang Al-Imam Hasan al-Basri suatu amalan. Boleh ke rumah diamalkan amalan tersebut. Bila misi ilmu dipakai, tamu tuan dulu minta amalan salam hari amalan, ya tak amalkan kebanyakan. Diamalkan seorang ibu tersebut hingga pada suatu malam Allah kabulkan hajat ibu tersebut. Ketika dia tertidur, ibu tersebut dia bermimpi melihat hal keadaan anaknya di dalam kubur disiksa oleh Allah. Menurut riwayat siksaan tersebut, kepalanya diikat, kakinya diikat, ditarik-tarik oleh malaikat sampai putus badan anaknya dan keluar isi perutnya. Dipulihkan pulang, diajak nang sama, bukan diajak setiap minggu, bukan diajak setiap bulan, tapi diajak Allah setiap waktu seorang perempuan di dalam kubur tersebut. Akhirnya ibu terbangun dari tidurnya dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apa gerak anakku sewaktu di dunia menggawe dosa apa? Kebanyakan dosa hingga engkau ajak anakku di dalam kubur yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Akhirnya ibu di pagi-pagi habis salat subuh, ibu pun berjalan menuju rumah Al-Imam Hasan al-Basri radhiyallahu. Sampai di rumah Al-Imam Hasan al-Basri dibukakan pintu, dipersilahkan masuk oleh Al-Imam besar Al-Imam Hasan al-Basri, seorang wali Allah Subhanahu wa taala di zamannya. Ketika ibu tadi masuk, dia bercerita kepada Al-Imam Hasan al-Basri, wahai Imam Hasan al-Basri, ulun sudah mengamalkan pemberian piatu ulun amalkan tadi malam sudah diijabah oleh Allah. Lalu kata Al-Imam Hasan al-Basri, apa dalam mimpi? Kayak apa keadaan anak dalam kubur? Wahai Al-Imam Hasan al-Basri, dalam mimpiku tadi aku melihat anakku disiksa oleh Allah. Kepalanya diikat, kakinya diikat, ditarik-tarik oleh malaikat sampai putus badannya dan keluar isi perutnya. Ini dipulihkan pulang, ditarik pulang, setiap waktu disiksa oleh Allah. Seorang wali Allah Al-Imam Hasan al-Basri mendengar kisah itu tidak tahan karena mendengar sangat mengerikan ajaban Allah dalam kubur. Akhirnya Al-Imam Hasan al-Basri tidak sadarkan diri, pingsan, tampang. Kita wayah ini kisah neraka masih kau ketawa masih. Orang beheri mana kisah neraka takutan? Kenapa sampai seorang wali Al-Imam Hasan al-Basri sampai tidak sadarkan diri? Kenapa? Dia ketakutan. Siapa tahu ketika dia meninggal dunia Allah mengajak yang sama ketika dia jadi penghuni kubur. Setelah pulang ibu tersebut, Al-Imam Hasan al-Basri pun tersadar dari pingsannya. Dia masuk kepada kamarnya, dia beri bacaan, ba'amaliyah, sembahyang. Pada suatu malam Al-Imam Hasan al-Basri tertidur bermimpi hari kiamat. Mimpi hari kiamat, Al-Imam Hasan al-Basri dimasukkan Allah ke dalam surga. Tetapi Al-Imam Hasan al-Basri penasaran, ada surga yang paling indah daripada surga yang dia miliki. Ada surga yang paling hebat daripada surga yang dia miliki. Ujar Al-Imam Hasan al-Basri, ya Allah, ini surga bagusnya ampun siapa gerak. Ini surga Allah menciptakan buat siapa? Ketika Al-Imam Hasan al-Basri masuk ke dalam surga yang indah tersebut, melebihi surga yang dia miliki, ketika itu ada satu istana, satu mahligai duduk seorang perempuan dilayani ribuan bidadari, makanan yang lezat, pakaian yang indah. Maka Al-Imam Hasan al-Basri mendekati seorang perempuan tersebut, maka berkata, wahai seorang perempuan, apa ibadah engkau? Kau diistimewakan oleh Allah, surga kau lebih hebat daripada surga yang kau miliki. Kata seorang perempuan tadi, wahai Al-Imam Hasan al-Basri, ibuku pernah datang ke rumahku. Ibuku pernah minta amaliyah kepadamu. Ujar Al-Imam Hasan al-Basri, bagaimana ibumu datang ke rumahku? Sedangkan ibumu berkisah kepadaku, bercerita kau diajak oleh Allah dalam neraka, kepalamu diikat, kakimu diikat, ditarik-tarik oleh malaikat sampai putus badanmu. Ibumu bercerita kepadaku. Kata seorang perempuan dalam surga tadi, wahai Al-Imam Hasan al-Basri, ibuku melihat keadaanku dalam kubur di neraka jahanam itu muncul. Kada salah.
Waktu itu kami memang diajak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kubur. Lalu kata Al-Imam Hasanul Basri, lalu apa sebabnya kau ada dalam surga? Bisanya ikan masuk surga, kenapa? Ujar seorang perempuan tadi, wahai Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu an, kami ini di pakuburan muslim jumlahnya 55.000 orang. Jumlah di pakuburan muslim itu 55.000 orang, samunyaan diajab Allah. Berbagai macam ajaban yang lebih mengerikan daripada ajabanku. Ketika itu pada malam apa ini? Malam besok, malam Jumat kalau. Pada malam Jumat atau malam Kamis, tiba-tiba ada saudara kami seagama melalui pekuburan kami. Hatinya ingin menghadiri maulid Nabi Muhammad di rumah Haji Sugianto misalnya. Ada saudara kami turun dari rumah ingin menghadiri maulid. Ketika itu dia sambil berjalan melewati pekuburan kami nang 55.000 nang diajak Allah tadi. Lalu ingat berjalan mangoleh satu mata dia mau sakulihan aja. Ketika dia mangoleh ke pekuburan kami, terucap di mulutnya yusalluna 'alan nabi. Dia bersalawat sekali lawan Nabi Muhammad. Itu pun sambil berjalan dia hadiahkan kepada kami. Nah, wahai Al-Imam Hasanul Basri, berkat salawat sekali itulah kami yang 55.000 diangkat Allah, dimasukkan Allah ke dalam surganya yang sangat istimewa ini, wahai Al-Imam Hasanul Basri. Bagaimana orang yang malam ini lagi sekali bersalawat kepada Rasulullah, yakin uwitan pian datuk pian ini kita sudah bersama Nabi Muhammad di surga Firdaus. Amin. Ini untuknya orang bersalawat lawan Rasulullah. Salawat ini luar biasa, biar hendak sugih salawat, hendak alim salawat, hendak mati husnul khatimah salawat. Makanya orang behri bakuat salawat saja. Hendak kawin salawat, apalagi tidak butakan pilihan. Orang behri tidak butakan pilihan sampai behri kan? Ini tidak butakan. Bila hendak beudul, untung beudul ambil betampungas, bacakan maka ini bibini yang kali dengan kan. Pokoknya hendak mana behibini kawajuan. Ambil behini, ilmu orang behri ini. Orang membuktikan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nur Allah, Nur Muhammad di mukaku. Si Anu bin si Anu jatuh cinta kepada diriku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku masakan. Katakan salawat berkat Rasulullah. Ya Allah. Bagaimana kita ingin meraih hati Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal ini kayak apa gerak? Kita setiap tahun nih hadir maulid, mengundang ceramah nang asal pokoknya ceramahnya tak oleh dunia sudah tak putar-putar. Adakah setiap tahun kita nih meningkat selawat kita, mahabbah kita lawan Nabi Muhammad? Adakah? Adalah. Nah, selawat kita lawan Rasulullah nih. Nah orang bersyakir nih hati biar orang cinta karam di Nur Muhammad cinta lawan kayak guru sakumpul tuh putar hak sair sini tadi ngabian 100 kali pian putar kada buyak paling ngabian mendengar. Amal pian putar lagu dangdut mah seharianan disipak pian nang rajut lagu ini terus saja. Coba pian bagaimana kita hendak menyenangkan hati Nabi Muhammad? Baik perbanyaklah di kampung-kampung, di rumah-rumah hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Nang banyak di akhir zaman sunnah nang banyak tak tinggal, banyak nang kulen manggawi sambah yang berjemaah. Tapi alhamdulillah tadi dikisahkan dulu dengan di samping ini perlu dicontoh di Indonesia. Di samping di sini maghrib hibah langgaran sedikit sini berdua. Isya sampai ke pelatar, subuh sampai ke aspal. Subuh ini muncul betul nih sampai ke aspal jemaahnya nih. Amun di wadah kami itu ya Allah subuh kaumnya Tuhan umur 70, 75 umah subuh ya hayom la tak itu subuh di sini kan ada bang belum guring bangun kan. Amun di wadah kami tidak tahu tuh umat kain beaduk mik beaduk
tua seikung kilo seikung di palsu hartanya aja Pak Sunnah Nabi Muhammad kabel dua kisah leh imam lawan makmum bau itu tahu be sama-sama bagi palsu mak imam bau dulu aja juga bodoh pacul gigi palsu anak tiga nang makmum tadi gitu gitu manggil lo pacul anak tiga tuntung bau dulu mengambil gigi tambah huruf ini bahaya omah nang saiko masuk brutal gigi nang saiko mas halus biasanya buat ilahi pasih jadinya imam pasih tajwid tuh pas tapi ngarang gigi tambah huruf mengalahkan dulu pokoknya wah orang beheri itu pian orang tahu orang tua beheri itu lagunya kan lagu beheri lagu tahun 70 ada di lagu tahun 19 lagi pian kandangan mulai orang pian kandangan lagu beheri orang Tuhan ini andalan surahnya dua aja kol oh ya Allah omah sidin mengancam dia orang tua ini lagu tahun 70-an ini masih dia belum congol belum lagi umur 50-60 tahu tuh lagu yang kayaknya kalau lo mencontohkan jadi jangan saling pian Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim itu lagu tahun 70 tak ini melihat di pamangking bel itu nang kawan membawakan itu almarhum Kak Abdullah cukup hari kita punya kenur lah wah panjang kan ada lagi ini imam itu wah coba ya Allah tanpa huruf ini Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia makmum ini kenapa suara imamnya berubah? Sungguh tadi kan ada suara sidin bagus benar. Nah makmum juga asal sedikit. Di dalam hati kadang-kadang kali kita menghorok nih. Udah nang mak, woi jadi amin. Nah, udah imam deh tahu pasti ikut di belakang. Tonton salam, assalamualaikum. Kayak gitu. Kenapa aja? Kita makhluk mulai. Tapi di sini kan gigi palsu. Hati-hati. Sunnah Nabi Muhammad subuh ini hati-hati biar baca. Bila kita tuh senang lawan Rasulullah, kita ini mahabbah dengan Rasulullah. Bila ada sunnah Nabi Muhammad tuh capat digawe. Di antara sunnah Nabi Muhammad yang banyak di hari zaman tapi tinggal siwak. Belum kita tinggal mana apa ini? Siwak itu luar biasa pian. Insya Allah orang mati kalau bersiwak hidup. Asal kau bersiwak. Ampun jangan bersiwak dengan mati juga. Bersiwak nih Allah urut ada bahari masih ujian cinian ujian di kalangan Habib Zaid bin Ibrahim bin Sibir pernah kita ketemu. Keistimewaan orang bersiwak itu bila Tuhan ada mau bungkuk, maka bila bungkuk mati kali dulu tapi cek di betis duduk bungkuk apa dia karena sampai salah. Jadi alhamdulillah tuh bila ada di kampung-kampung kita, di sekitar rumah kita ada tuan-tuan guru, ada guru-guru lulusan pesantren yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dukung. Membangun majlis taklim, bentuk. Membangun madrasah, bentuk. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad akan membantu kita meraih syafaat Nabi Muhammad. Ini akan harus saja suara mengalingking. Makanya nang muda-muda tampil jangan gugup. Kan gugup tadi, tiga guru ada gugup. Ini dulu dari gugup nah. Getar. Ada kalau tampil ajen dari di pamangki lu pertama ajen biar tampil pamangki itu ajen. Tapi ini beguyang suara mana? Ditahani kenapa cuma beguyang suara?
lagu apa? Yang gugup bilang semua ada hati kan? Itu salah tuh bujur dari sini. Jangan nang lagu nang mana lain di sini. Orang Pamangki kan? Orang Pamangki kan? Gugup ya. Ini ada juga orang nang gugup nih lagunya bagus, aksaranya bagus, bagus. Didengar, misalnya aja enggak? Hayya 'alas shalah. Bagus didengar, aksaranya bagus. Ada juga lagunya luput, hurufnya bagus. Wah aja. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Mun hendak aja nak itu subuhan bapak, bangun orang. Lagunya ada bagus, salahnya pas. Jangan coba-coba sampai tangga ini. Ada urun malah jadi. Saya nggak sebiang coba lagu nak itu nih. Saya nak hati pun. Ya Allah, sunnah Nabi Muhammad. Ciri-ciri akhir kiamat sunnah Nabi Muhammad banyak hilangan. Banyak hilangan. Di antara sunnah Nabi Muhammad apa lagi? Kadang ada lagi bersilaturahmi lawan tetangga. Behiga rumah ada berdawaan. Ya Allah, apalagi bini tiga. Ya Allah. Bini tiga, kisah orang bini tiga sidang oleh malaikat. Kisah beheri pang. Ada beheri bener juga. Dulu kisah orang bini tiga di sidang malaikat di akhirat kisahnya urun ke kisah sama urun naik mikrofon tangan urun dua di sidang. Ya malaikat urun sudah sama menuakan mobil Avanza kaki gede sama karena malaikat lain mobil Avanza ini mobil tercepat di dunia disalib 10 buah ada pulang Avanza di tempat salib 5 buah untuk ngomong Avanza di muka dia bilang apa nyalip coba benar mobil Avanza mobil Avanza aja racunnya biar ada kawan salib urun mulai Banjarmasin dari Pelantau sampai di 20 hari salib Avanza ada pulang Avanza di muka ya Allah wahai malaikat udah bini 3 kan urun sama Avanza 3 rumah sama warnanya sama baju sama galang sama sudah adil wahai malaikat sip ya malaikat adil juga bagus siap bini Tuhan ya malaikat laki urun kada adil lagi laki di mana ada adilnya motor sama rumah sama kamu tahu lah ada adilnya unggetan yang nak anu mulai ya Allah ada kawa adil makanya kita akhir zaman ini menghitungi hati Nabi Muhammad dari kampung tuh katuju menghibuki sunnah Nabi Muhammad Nabi di kampung tuh bila ada pengantinan baca maulid ada orang bersunatan baca maulid ada orang berkawinan baca maulid ya orang kematian maulid ketiga artinya tuh luar biasa orang namanya nangkan hati Nabi Muhammad mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad walau kita ada banyak sehari itu 1000 barang ujar Nabi barang siapa memperbanyak salawat setiap hari 1000 maka tidak akan fakir selama-lamanya. Amalan sugih tahu aja deh cuma kulit membaca menang membacanya kulit hendak sugih ya Allah macam-macam hayapang menimba buntut luput mendulang kada mukana apalagi mencari harta karun luput juga mencari busukan cap ayam cap itik gitu juga busukan mencari akhir zaman ini bila payu dulu aja busukan cap ayam dan harganya 2 miliar aja ya Allah ada juga tak kalau makhluk guru aja pilih tak ambisi piring melawin jangan apa aja piring melawin itu gue tangannya harganya 2 miliar seminggu ada besi macam pelarangnya aku jago harga 3.000 aja seminggu ada besi kosmos cocok listrik ada besi beli 2 miliar amun kalau percaya nang paling percaya orang zaman sekarang di alabiu itik 2 ikung sama liar percaya ulun percaya sama liar ada liar lain itik ya Allah jadi alhamdulillah kita bersyukur orang Kalimantan ini bersyukur alhamdulillah nah
Syukur kita, bersyukur kita, alhamdulillah. Bapak Jokowi, tahu Jokowi bilang, biar pernah ke Jakarta, dulu, kayaknya mau pindah ke Jakarta, dia mau nikah Jokowi.